Semangat pagi, pagi, luar biasa. Tetap semangat, tepuk tangan dahsyat luar biasa buat Anda semua. Tepuk tangannya Bapak Ibunya anak-anak yang mau dahsyat sukses luar biasa prima. Tepuk tangannya ya berbeda Bapak Ibu. Tepuk tangannya di atas kepala. Pakai teriakan Bapak Ibu yang paling kenceng. Kalau perlu gedung ini sampai retak-retak boleh? Nggak oleh, nanti Bu Christine nggak boleh pulang Bapak Ibu. Tepuk tangan yang paling meriah buat Anda semua yang dahsyat luar biasa prima. Yeay! Top Marco top itu Bapak Ibu. Izin Bapak Ibu. Ya, hari ini kita akan ngomongi Bapak Ibu. Anak saya yang pertama Bapak Ibu, petani Bapak Ibu, petani milenial. Kami sudah punya 2 hektar Bapak Ibu. Kebun melon greenhouse yang ada di Lamongan. Jadi melonnya melon premium. Gimana sih caranya untuk bisa membuat anak-anak kita sukses? Yang hari ini saya akan transferkan ilmunya ke Bapak Ibu. Siap Bapak Ibu? Kalau siap, saya mohon izin Bapak Ibu. Semuanya hari ini silakan berdiri. Oke, Bapak Ibu. Aturan main pertama Bapak Ibu. Saya akan ajarkan jurusnya yang pertama yaitu jurus yes. Jurus apa Bapak Ibu? Yes. Jadi pada saat Bapak Ibu duduk berdiri, yes, baru berdiri. Are you ready? Jurus yes ini percaya saya Bapak Ibu, pada saat Bapak Ibu pakai energi, yes, yes, itu bisa menghalau semua kegundahan Bapak Ibu. Sedih-sedih hilang Bapak Ibu, utang-utang pun juga hilang Bapak Ibu. Kalau dibayar, dibayar ya Bu ya. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu percaya saya, nanti saya jelaskan Bapak Ibu ilmunya ini ya. Saya akan mau cek dulu Bapak Ibu, supaya sinkronis dengan saya. Saya minta semua yang hadir di sini silakan berdiri. Yes. Oke, top Marco top ya. Bapak Ibu, angkat tangan kirinya. Sing duwe tangan kiri saja, sing enggak duwe gak apa-apa. Oh ternyata duwe kabeh Pak Sigit. Bu Kepala Sekolah ternyata punya semua ya. Tempelkan ke sebelahnya Bapak Ibu, tepuk-tepuk bahu sebelahnya, ngomong yang keras, tirukan ucapan saya. Pak, Bu. Karena sukses. Anak-anak kita sukses. Karena doa kita. Karena supporting kita. Jadi, saya yakin bahwa putra-putri kita dari SMA Hang Tua 2 Sidoarjo pasti sukses luar biasa. Amin. Angkat tangan kanannya. Biasanya Bapak Ibu, pembalasan selalu lebih kejam. Kalau tadi ditepuk dengan keras, sekarang lebih keras lagi tepuknya, boleh? Tempelkan ke sebelahnya, tepuk-tepuk bahu sebelahnya. Tirukan ucapan saya. Amin, amin ya robbal alamin. Anak-anak kita semua dari SMA Hang Tua 2 Sidoarjo pasti sukses luar biasa. Amin. Gitu tandu dong buat Anda semua yang dayeng. Bapak Ibu, mau duduk? Kita mau duduk Bapak Ibu, nanti jam 12 malam. Berdiri terus. Bapak Ibu, duduknya pakai cara Bapak Ibu. Kita akan support sistem anak kita. Kita sebagai orang tua mensupport anak-anak kita, mensupport, saling mendukung antar orang tua. Jadi pakai soulmate-nya Bapak Ibu, pakai give me 5. Siap, tapi pakai ngomong Bapak Ibu. Pakai ngomong. Anda hebat, Anda orang tua hebat, Anda orang tua hebat. Terus baru duduk. Nah, pada saat duduk terus ngomong, saya orang tua mbahnya hebat gitu ya. Anda orang tua hebat, Anda orang tua hebat, saya mbah orang tua hebat. Oke? Are you ready? Silakan Bapak Ibu. 1, 2, 3. Silahkan duduk Bapak Ibu. Dahsyat banyak nih Bapak Ibu yang di sini ya, dari SMA Hang Tua 2 ini ya. Saya akan mulai Bapak Ibu. Parenting seminar Bapak Ibu, kita akan ngomongin ini. Mendukung anak-anak kita, kita harus tahu polanya Bapak Ibu. Anak-anak kita itu di gen yang mana?
Ya, coba kita lihat. Mendukung anak-anak kita mencapai impian kesuksesan terbesarnya, apapun pilihan anak-anak kita. Oke. By Master Christine Wu, saya Ketua Yayasan Pendidikan Taruna Cendekia. Bapak Ibu bisa keluarkan handphonenya Bapak Ibu? Yuk silahkan keluarkan handphonenya. Kenapa saya mengutus mengeluarkan handphone Bapak Ibu? Ojo kalah sama anak-anak kita, mereka sudah main gadget, brojol dari perut kita, wis ketemu dengan gadget. Bahkan mungkin anak-anak panjenengan TK sudah dipegangi HP. Betul apa betul? Betul. Oke, kita akan ngomongin ini Bapak Ibu. Coba kita lihat sekarang Bapak Ibu masuk ke Instagram. Punya atau punya Bapak Ibu? Atau enggak punya? Bu harus punya ya Bapak Ibu ya. Kita harus ngontrolingnya. Anak kita pakai apa? Kita juga ikut Bapak Ibu ya. Yuk kita follow @Christine_sayang. Ini Instagram saya Bapak Ibu, @Christine_sayang. Langsung follow Bapak Ibu. Ya, saya penyuka warna merah Bapak Ibu, jadi langsung follow, silahkan. Kemudian, Ibu. Yang kedua Bapak Ibu, ini kebun hijau sejahtera milik anak saya pertama, @kissfruit. Langsung follow juga, @kissfruit. Kemudian berikutnya yang atas Bapak Ibu, @bimbel sekolah kedinasan. Follow juga, @bimbel sekolah kedinasan. Kemudian TikTok saya, tadi ibu-ibu kan ngomong, oh TikTok gitu ya. Yuk silahkan, langsung follow @Christine Wu. Christine.wu. Oke. Yang bawahnya Bapak Ibu juga bisa masuk di YouTube channelnya Taruna Cendekia dan TikToknya Taruna Cendekia di Taruna Cendekia Official. Taruna Cendekia Official. Sudah? Oke, yang utama di WhatsApp ini Bapak Ibu. Yuk sekarang masukkan di WhatsApp-nya di 0811 3144 088 0811 3144 088. Langsung masukkan Bapak Ibu, di situ ditulisi admin Taruna Cendekia. Ya, sekarang panjenengan langsung WhatsApp di admin, Kak, saya ibu atau bapak siapa, anak saya dari kelas berapa, IPA atau IPS, sekarang nggak ada ya Bu ya, ya karena merdeka ya. 0811 3144 088, Bapak Ibu langsung chat, Kak saya ibu ini anak saya dari kelas 10 atau kelas 12. Sudah Bapak Ibu? Sudah tidak sabar ini ya rasanya ya. Apa sih rahasianya untuk membuat anak-anak kita sukses? Oke, sudah ya Bapak Ibu ya? Semangat pagi! Tetap semangat, Bapak Ibu fokus Bapak Ibu, karena kita akan mulai nanti dan akan berakhir jam 12 malam. Kalau saya bilang semangat pagi, jawabannya semangat pagi, pagi, luar biasa, tetap semangat. Oke Bapak Ibu, coba perhatikan dulu Bapak Ibu. Anda semua hadir di sini, Anda semua hadir di sini karena niat Bapak Ibu untuk mendampingi putra-putri Bapak Ibu. Niat itu berpengaruh terhadap pikiran
pikiran Bapak Ibu terhadap bergantung, mempengaruhi pikiran kita, pola pikir kita, mempengaruhi ucapan kita, mempengaruhi tindakan kita, mempengaruhi tindakan Bapak Ibu yang hadir di sini untuk mendampingi proses, mendampingi putra-putri panjenengan semua untuk meraih kesuksesannya. Nah, niat ini Bapak Ibu bisa niat negatif, bisa niat positif. Yuk Bapak Ibu semua, kita yang ada di sini, kita fokuskan diri kita. Hari ini saja Bapak Ibu dan selanjutnya Bapak Ibu hanya untuk kesuksesan anak-anak kita. Setuju Bapak Ibu? Oke, kalau sekarang saya bilang Bapak Ibu, kesuksesan Bapak Ibu jangan sampai Bapak Ibu hanya mendirect saja, memerintah langsung, itu tidak bisa Bapak Ibu. Di saya Bapak Ibu, kenapa anak-anak saya bisa sukses sampai hari ini dan mereka berkeluarga dengan kesuksesan istrinya, kesuksesan nantinya anak-anaknya, karena kita connecting terlebih dahulu, baru directing. Connecting itu maksudnya berhubungan, punya hubungan, baru setelah itu memerintahkan. Jangan dibalik ya Bapak Ibu, connect dulu, kita berhubungan dulu, baru kita masukkan apa yang dimaui oleh orang tua. Karena anak-anak kita berbeda. Dengan cara apa bisa connecting? Dengan cara apa Bapak Ibu? Komunikasi, communication Bapak Ibu, komunikasi. Jadi jangan hanya Bapak Ibu butuh, mau nasehatin Bapak Ibu panggil. Oke, pertama begini Bapak Ibu, komunikasi maksudnya Bapak Ibu ngomong saja, ngomong apapun yang nggak penting diomongin. Ya, ngomong-ngomong aja Bapak Ibu, yang nggak penting, sing penting ngomong. Oke, maksud saya tahu Bapak Ibu ya, Bapak Ibu ngomong saja, yang nggak penting-penting, yang penting ngomong. Ya, ngomong apa saja Bapak Ibu, nonton bioskop, hari ini acara, gimana caranya dia sekolah tadi, gimana gurunya, gimana tetangganya, gimana teman-temannya dan sebagainya. Hal ringan-ringan saja. Ngomong hal yang nggak penting, sing penting ngomong. Kalau zaman dulu kita Bapak Ibu, zaman dulu pendidikan kita itu berbeda. Dipukul biar betul. Ya Pak ya. Pendidikan bapak-bapak kita, saya itu dari keluarga militer Bapak Ibu. Keluarga saya angkatan darat, angkatan laut. Jadi pada saat dipukul itu untuk betul. Tapi anak-anak kita berbeda Bapak Ibu. Mereka pakai touch Bapak Ibu. Pakai sentuhan kasih. Nah itu yang akan saya sampaikan hari ini kepada Bapak Ibu. Kayak gini, Bapak Ibu lihatlah. Mau nggak Bapak Ibu dibilang sama anak-anak kita, iya orang tuaku smart banget. Aduh orang tuaku kece, care banget sama aku. Asik deh papa mamaku. Jangan, mesti nasihati. Ya. Tapi yuk kita ngomongin ini. Ini kebetulan ya Bu ya, kejadian nggak sih? Yang guyu paling gede kejadian ya. Kayak gini Bapak Ibu. Buat anak-anak kita nyaman dengan kita dibandingkan mereka cerita ke orang lain. Dekatlah dengan anak-anak kita. Yo Pak yo. Jangan diem aja Pak. Bapak pun juga wajib cerita ke anak-anaknya. Ya Pak, punya kedekatan. Bapak saya ini militer Bapak Ibu, tapi punya kedekatan yang luar biasa dengan keluarganya. Karena cerita Bapak Ibu, setiap malam kalau bapakku gak layar Bapak Ibu, cerita Bapak Ibu. Seluruh om-om saya dan keluarga besar saya ini militer semua Bapak Ibu. Dan di sini Bapak Ibu, keluargaku care banget. Kalau dulu zamannya bapak saya dipukul, saiki Bapak Ibu, kasus Bapak Ibu, kekerasan anak. Kalau saya malah bangga Bapak Ibu, langsung nilai 100 semua. Tapi zaman sudah berubah. Apa yang perlu kita rubah saat ini? Nanti saya akan jelaskan Bapak Ibu. Next. Menjadi orang tua 100% wajib sukses Bapak Ibu.
Tidak ada pilihan, nggak boleh ada pilihan. 100% wajib, 100% wajib, 100% wajib. Ingat Bapak Ibu, tidak ada pilihan, no other choice. Putra putri panjenengan wajib sukses, harus sukses. Nggak ada pilihan Bapak Ibu, harus, tidak boleh ada kompromi. Nggak ada kompromi Bapak Ibu, wajib sukses. Ya, wajib sukses. Jadi aduh lek gagal ya opo, gak duwe-duwe aku gawe nyekolahno. Terus ya opo? Bapak Ibu, pikiran kita akan berpengaruh terhadap diri kita. Tadi saya matur kepada Bapak Ibu. Apa yang kita pikirkan itu akan sinkron dengan apa yang kita ucapkan. Apa yang kita ucapkan akan muncul di tindakan, dan itu merupakan doa kita Bapak Ibu. Bermanfaat sampai di sini Bapak Ibu tuh? Bermanfaat Bapak Ibu? Kalau bermanfaat, angkat tangan kirinya Bapak Ibu. Tempelkan ke dahinya, tepuk-tepuk dahinya dan bilang bermanfaat, bermanfaat, bermanfaat. Oke, tepuk tangan dulu, paling dahsyat, luar biasa, prima. Yeay. Oke. Menjadi orang tua 100% wajib sukses Bapak Ibu. Mensukseskan anak-anak kita. Saya mau tanya dulu nih Sapi sama Bapak Ibu. Bapak Ibu, tadi saya bilang, Bapak Ibu bilang, wah anakku kudu sukses, wajib sukses. Mau Bapak Ibu disalib sama putra putri Bapak Ibu? Mau Bu? Bapak Ibu mau disalib sama putra putrinya jenengan ini? Kesuksesannya, kekayaannya, kedahsyatannya, kekuatannya. Mau Bapak Ibu? Mau Bapak Ibu? Amin kan Bapak Ibu? Nih next lagi. Sekarang Bapak Ibu mesti tahu apa cita-cita putra putri Bapak Ibu. Oke, nanti Bapak Ibu diajak ngomong. Tadi saya bilang Bapak Ibu, ngomong sing gak penting. Sing penting ngomong. Nah baru jangan sampai dideteksi anak kita. Bapak Ibu iki lek ono bodohe baru ngomong. Terus ngomong lele, Ibu ono perlu le. Males aku. Paling yang keluar adalah nasihat. Tapi bayangan kalau, weh anaknya mama. Ya boleh. Cerita dulu Bu dari dia. Nah itu yang nanti kita akan ngomongin itu Bapak Ibu. Apa cita-cita putra putri jenengan? Mau jadi abdi negara? Ada caranya. Mau jadi jenderal, mau jadi masuk TNI, mau masuk manapun, mau jadi dokter, pengacara, insinyur, petani milenial, arsitek dan sebagainya. Ala mereka Bapak Ibu. Ya, ala mereka. Bapak Ibu harus tahu ini. Mau jadi presiden, ojo diguyu Bapak Ibu. Amin kan. Kita mempercayai anak-anak kita, mau jadi apapun dia langsung amin kan. Bapak Ibu dukung leh, amin. Ya, amin kan. Next. Oke, saya akan ngomongin ini Bapak Ibu. Ini penting banget supaya Bapak Ibu tahu gimana sih caranya untuk mendidik putra putri Bapak Ibu. Kita lihat kelahiran Bapak Ibu. Ini yang disebut baby boomers. Tahun lahirnya 46 sampai 64. Ada di sini bisa angkat tangan? Ini bapakku dulu Bu Rosida. Bapak Ibu saya kita lahir di tahun ini. Ini hampir mendekati Bapak Ibu, ini lahir setelah Perang Dunia Kedua. Dia sosok yang tangguh luar biasa. Dia berkekuatan luar biasa, kepercayaan dirinya di atas rata-rata. Nah, yang mendekati adalah kelahiran berikutnya, yaitu generasi X. Tahun 65 sampai 76. Ada di tahunku Bapak Ibu. Ada Bapak Ibu, mulai dari 65, berarti 65, 66, 67, 68, 69, ini rasanya panjenengan semua ya. Oke, ini mendekati Bapak Ibu. Kelahiran baby boomers dan generasi X itu ciri-cirinya adalah mereka generasi yang disiplin, tangguh, percaya diri tinggi, kemudian mereka komitmennya tinggi, mereka suka mengkritik anak saiki lebay. Nah, ada yang begitu Bapak Ibu? Ya, ada sebagian. Ya,
Yang di sini tidak, boleh di luar sana. Nah, di sini tidak, di luar sana. Kemudian mereka ini Bapak Ibu suka mengkritik, tapi tidak mau dikritik. Ya, ini generasi kita Bapak Ibu, gak gelem dikritik. Nah, kita ini ada di sini Bapak Ibu. Generasi X itu generasi yang kalau dulu Bapak Ibu pernah punya handphone gede, saulek-ulek. Nah, itu kita. Komputer Bu masih pakai disket. Nah, itu kita. Apalagi ya, yang jadul-jadul itu kita. Sudah mulai internet, tapi baru muncul pager muncul di situ. Pager masih ada gitu ya. Handphone yang gede itu, nggak bisa internetan, nggak bisa Bapak Ibu. Nah, kemudian muncullah generasi Y yang disebut dengan generasi milenial. Ada di sini kelahirannya tahun 1977 sampai dengan 1994. Banyak generasi milenial ya. Generasi milenial ini perubahannya Bu dari analog ke digital. Jadi semuanya serba luar biasa, kecepatan informasi dan internet, belanja itu lewat Shopee, lewat Tokopedia. Yang emak-emak ya, gue banget gitu ya. Itu di sini Bu. Mereka percaya diri yang luar biasa, mereka sanggup untuk bisa bersosialisasi dimanapun. Mereka ini cepat kaya Bapak Ibu, di usia muda, amin. Di generasi milenial, ya termasuk anak saya itu masuk di generasi milenial ini. Cuman mereka bisa mengadaptasi antara pekerjaan dan rumah tangga, itu generasi milenial. Dan kejelekannya mereka rentan Bapak Ibu karena ada di dunia digital, mereka kadang tidak bisa beradaptasi dengan lingkungan baru. Bersosialisasi mereka kadang ada yang tidak mampu untuk bersosialisasi dengan orang banyak. Ini generasi milenial. Oke, dan itu ada di Bapak Ibu. Sekarang kita lihat nih, anak-anak kita ada di generasi Z. Generasi di tahun 1995 dan 2010. Betul apa betul Bu? Anak-anak kita di sini ya. Ya, anak-anak kita di sini. Dan ini yang orang sebut dengan generasi strawberry. Generasi strawberry. Generasi strawberry, tahu cirinya strawberry Bu? Lembek, empuk. Sementara panjenengan ini generasinya adalah durian. Coba bayangkan kalau sekarang generasinya durian dengan strawberry ini diempuk begini, yang terjadi adalah monyet ya anak kita ya. Oke, sekarang gimana mensiasatinya Bapak Ibu? Saya akan beritahukan ini. Yang ini bermanfaat Bu. Bermanfaat ini jadi tahu ciri-cirinya anak kita. Cirinya Bu, yang generasi Z. Mereka lembek, tapi ternyata Bapak Ibu, mereka kemampuan digitalnya luar biasa. Keunggulannya mereka bisa beradaptasi dengan perbedaan apapun. Keren Bu? Keren. Mereka memang generasi yang instan. Mereka generasi yang terburu-buru. Mereka juga keras kepala. Itu anak kita Bu. Ya, mereka generasi keras kepala. Tapi keunggulannya Bu, mereka bisa paham dengan perbedaan. Mereka pun berikan kepercayaan ruang dan waktu, mereka akan mampu mempertinggi kekuatannya. Jadi berikan ruang dan waktu Bapak Ibu, mereka akan bisa menguasai dunia. Mereka juga senang dipuji. Ya, kita akan manfaatkan yang hal-hal potensi-potensi tadi Bapak Ibu. Apa Bapak Ibu? Potensinya generasi Gen Z ini beradaptasi, adaptasi dengan perbedaan. Kemudian yang kedua Bapak Ibu,
digital, paham teknologi. Jadi ibu minta apa saja, oh dia mampu bu, mampu menjawab, mampu melaksanakan karena dia paham semua informasi. Kemudian apalagi bu? Mereka menguasai bu. Kasih Bapak Ibu, mereka akan jadi makhluk yang kreativitasnya luar biasa kalau Bapak Ibu percaya 1000%, kasih ruang dan waktu untuk mereka. Kemudian dipuji Bapak Ibu. Oke, siap Bapak Ibu? Kalau generasi alfa ini sih tidak saya bahas Bapak Ibu karena masih anak-anak ya posisinya mereka. Jadi nggak kita bahas. Kita akan ngomongin generasi si ini supaya Bapak Ibu mampu gimana sih cara menanganinya. Bermanfaat Bu? Bermanfaat Pak? Kalau bermanfaat, angkat tangan kirinya Bapak Ibu. Oke, dan bilang, bermanfaat Master Christine Wu. Oke, kita lanjutkan sekarang. Next. Oke, Bapak Ibu mesti perso, karena digital menguasai seluruh dunia Bapak Ibu. Anak-anak kita kadang-kadang rentan terhadap tawuran. Jadi tersinggung sedikit mereka akan masuk di sini. Pengaruh penggunaan handphone berlebihan. Anak-anak kita brojol tadi saya bilang sudah terkait sama handphone. Narkoba di mana-mana. Jadi ini tantangan kita saat ini. Next. Saya punya 7 prinsip dasar Bapak Ibu. Saya akan berikan cepat Bapak Ibu, tapi akurat ya. Penerimaan yang tulus terhadap anak kita. Yang kedua kepedulian, ekspektasi, aturan dan batasan. Yang 5 komunikasi, pengendalian diri dan inspirasi motivasi. Kita akan menginjak di nomor 1. Jadi Bapak Ibu kalau nerima anak kita, penerimaannya kudu tulus Bapak Ibu. Masio anak kita ada apa, orang tua akan ngomong, ganteng nih anakku, ayu nih anakku, pinter anakku, yang baik-baik Bapak Ibu, karena itu merupakan doa. Penerimaannya tulus Bapak Ibu, menerima yang sedikit. Paham ya Bapak Ibu ya? Menerima yang sedikit. Jangan ngarep banyak Bapak Ibu. Syukur sudah dikasih anak sama Allah. Oh anakku luar biasa. Loh di luar sana Bapak Ibu, anakku yang nomor 2 Bapak Ibu, yang 7 bimbel lagi Bapak Ibu, 5 tahun baru dikasih Bapak Ibu. Alhamdulillah, nih Bapak Ibu. Menerima yang sedikit. Memaafkan. Kalau punya kesalahan rangkul Bapak Ibu. Rangkul anak kita. Tidak membebaninya, tidak memakinya. Jangan sampai Bapak Ibu anak-anak kita tadi, itu kan generasinya generasi Z. Terus pada saat nonton TV, Bapak Ibu biasanya atau main gadget, Bapak Ibu biasanya akan ngomong pada saat dia belum belajar, dia hanya main handphone saja, Bapak Ibu akan ngomong HP terus. HP terus, main terus. Oke, otaknya anak-anak kita yang terjadi adalah ibuku nyuruh, bapakku nyuruh, main gadget terus, main HP terus. Berarti yang dirubah adalah kita Bapak Ibu. Kita yang dirubah. Berarti ngomongnya harus anak kita ngerubahnya pakai apa Bu? Pujian. Pujian. Jadi kudu ngapain Bu? Anak pinter nih. Keren nih anak mama. Nonton opo sih Le? Tadi ingat Bapak Ibu, ngomong sing gak penting, sing penting ngomong. Anak ibu rek. Terus duduk Bapak Ibu, rangkul anak kita, Le. Waktu nih sholat, mbak mama Le. Nak, gitu. Belum dicoba toh. Nah, sekarang Bapak Ibu gini Bapak Ibu. Ojo nang gone mulut doang Bapak Ibu. Oke, pikiran kita, otak kita, mulut kita, perasaan kita, tindakan kita. Kalau Bapak Ibu hanya by lips, hanya mulut Bapak Ibu nggak akan nurut. Percaya saya sudah puluhan tahun Bapak Ibu, sampai hari ini Bapak Ibu saya mulai mendirikan bisnis itu sejak tahun 2000. Jadi sekarang sudah 25 tahun selalu coach untuk pendidikan karakter anak-anak.
Pada saat Bapak Ibu tulus ikhlas ngomong kepada anak-anak, mereka akan nurut. Jangan sampai Bu nanti ngomong, tante aja ya jadi mamaku ya. Coba bayangin Bu, saya itu pernah sampai mengalami begitu Bu. Tante, saya jadi anaknya tante aja ya, kayak Rafid, kayak Riyad. Melas toh Bapak Ibu, rangkul anak-anak kita, Bapak Ibu dengerin mereka, memaafkan mereka, tidak memakinya. Ini Bapak Ibu. Next, berikutnya. Kepedulian, sediakan waktu dan libatkan diri. Bapak Ibu, saya itu dari keluarga pebisnis ya, anak-anak saya dibesarkan dari keluarga pebisnis. Kami juga nggak punya waktu, kalau ngomong nggak punya waktu, karena kami ada banyak di luar. Anakku takjak Bapak Ibu, di mobil Bapak Ibu. Kenapa? Karena untuk kedekatan ini tadi melibatkan diri, membentuk karakter dia jadi sahabatnya. Jangan sampai anak-anak kita cerita kepada orang lain. Bapak Ibu wajib jadi sahabatnya, jadi kakaknya, jadi orang terdekat anak-anak kita. Bapak Ibu pun juga harus punya aturan dan batasan. Negara saja punya aturan dan batasan, Bapak Ibu juga harus punya. Dan itu kesepakatan Bapak Ibu. Pulang wajib jam 9 kalau anak kita keluar rumah. Tidur jam berapa? Sekolah jam berapa? Bangun pagi jam berapa? Itu ada aturan semua Bapak Ibu. Belajar jam berapa? Kalau saya bilang itu ada to-do list Bapak Ibu. Di tempat kami ada to-do list. Jadi selalu menuliskan target-target dalam kehidupan kita setiap hari ngapain saja. Itu di sini. Yang kelima. Next. Komunikasi bermartabat. Nah, kita akan ngomongin kuadran komunikasi ini tadi loh, Bu. Kak isok Bu anakku lanang, Bu. Kak nurut. Nah, anak saya dua-duanya cowok, Bapak Ibu. Cewek biasanya lebih lembut tapi kadang di dalam hatinya kita tidak tahu kalau kita tidak bicara. Nih, komunikasi bermartabat. Jangan cuek atau tak acuh Bapak Ibu. Bapak Ibu harus friendly, akrab dengan anak-anak kita. Atau merendahkan martabat Bapak Ibu mesti harus jadi inspiring, menginspirasi anak-anak kita. Aku pengen jadi koyok bapakku, aku pengen jadi kayak ibuku. Orang tua panutan, walaupun dia misalnya, Bapak Ibu dokter, anaknya pengen jadi abdi negara, nggak apa-apa Bapak Ibu, izinkan mereka. Bapak Ibu, saya butuh Bapak Ibu hari ini merenungkan kembali. Coba perhatikan Bapak Ibu, saya minta Bapak Ibu menutup mata, membayangkan anak-anak kita, anak-anak Bapak Ibu, ada di depan Bapak Ibu. Ini sama Bapak Ibu pada saat Bapak Ibu menahan kemarahan kepada putra-putri Bapak Ibu nantinya dalam proses perjalanan Bapak Ibu. Ambil nafas dari hidung. Ucapkan astagfirullahaladzim lewat mulut, tembuskan 3 kali. Gak sido marah, percaya saya. Kita lihat Bapak Ibu sekarang, pengendalian diri. Perlakukan anak dengan hormat tapi tidak memanjakan. 2 kunci pokoknya, sabar, tidak menghakimi, tegas tapi tidak bersikap kasar, dan biasakan tidak menggunakan nada tinggi. Yang biasanya apa itu? Dang, TV ya. Sekarang tidak. Rubah Bapak Ibu, mereka senang dipuji, berarti kita akan pakai pujian. Siap Bapak Ibu? Are you ready? Bapak Ibu siap? Siap. Oke, next. Yang ke-7, memberikan inspirasi dan motivasi. Bapak Ibu, possible, bisa. Enggak Bapak Ibu, imnya hilangkan saja. Bapak Ibu harus menjadi inspirasi dan motivasi. Bisa nak, kamu bisa, kamu mampu. Siapapun orang tuanya Bapak Ibu, mau itu jenderal, mau itu pengacara, maupun itu dokter, BNS dan siapapun mau pengen anaknya sukses, bisa Bapak Ibu. Nah, bisa, enggak peduli orang tuanya siapa. Next. Nah, yang utama di sini Bapak Ibu, I care. Ada integrity, integritas Bapak Ibu. Apa yang dipikirkan, apa yang diucapkan, apa yang diomongkan, apa yang dilakukan tindakan satu.
attitude, sikap kepribadian Bapak Ibu itu contoh panutan. Termasuk komitmen mensukseskan anak-anak kita 100% wajib. Wajib sukses, Oke, wajib sukses. Responsibility, kita tanggung jawabnya anak-anak kita Bapak Ibu. Tanggung jawabnya Bapak Ibu untuk mensukseskan anak-anak kita. Ada empati. Empati itu merasakan Bapak Ibu apa yang dirasakan oleh anak-anak kita. Persaingan di luar sana kejam banget Bapak Ibu. Bapak Ibu kasih tadi saya di lagunya ada ya Bapak Ibu ya? Di lagunya. Pada saat Bapak Ibu ngasih bentakan kecil, kalau mematahkan hatinya di luar sana yang menghakimi luar biasa Bapak Ibu. Ya, mereka harus tangguh, harus kuat. Empati itu sanggup merasakan apa yang dirasakan oleh anak-anak kita. Next. Sepakat Bapak Ibu? 100% anak-anak kita semua jadi orang sukses, sepakat? Sepakat. Bungkus Bapak Ibu? Bungkus ya. Oke Bapak Ibu mau jadi apa saja, mau jadi penyanyi, mau jadi artis, mau jadi abdi negara, mau jadi petani, mau jadi arsitek, bisa Bapak Ibu. Tadi saya sudah berikan Bapak Ibu, ya, sudah berikan kepada Bapak Ibu. Next. Nah sekarang, kalau sekarang putra putri Bapak Ibu pengen jadi abdi negara, ada yang pengen Bapak Ibu? Ini for free Bapak Ibu. Ya, gratis Bapak Ibu. Jadi abdi negara itu gratis Bapak Ibu, dari pemerintah semua. Sekolahnya gratis apa bayar Bapak Ibu? Gratis. Sekolahnya gratis Bapak Ibu. Dapat fasilitas? Dapat. Dibiayai oleh siapa? Negara Bapak Ibu. Ya, dibiayai oleh negara. Sulit Bapak Ibu masuk sini? Sulit lah, gak ngerti cara nih. Ya, sekarang diwadahi ini sama SMA Hang Tua 2 untuk bimbel kedinasannya di SMA Hang Tua 2. Keren? Keren aja atau keren banget? Gini Bapak Ibu. Anak itu adalah investasi abadi Bapak Ibu. Betul apa betul? Investasi abadi. Jadi Bapak Ibu, cari pendidikannya, pendidikan yang terbaik, yaitu di SMA Hang Tua 2 Sidoarjo. Itu top banget. Tepuk tangan dulu dong untuk SMA Hang Tua 2. Lebih keras lagi bisa? Lebih keras lagi. Nah, oke. Kemudian kalau kurang, karena di sini kan terbatas ya Bapak Ibu ya, nanti kurang kita akan dampingi lewat Taruna Cendekia dan akan diatur jadwalnya. 500 plus dari Taruna Cendekia sudah meluluskan from zero to hero, gak pakai sogoan. Ya, nggak pakai sogoan Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu ada embel-embel gak ono Pak, terbuka semua saat ini. Kami meluluskan murid-murid sekarang ini hampir 1.000 orang jadi abdi negara. Ada caranya, ada rahasianya. Ini alumni-alumni Taruna Cendekia hanya sebagian kecil saja. Next. Tadi ini sudah disebutkan oleh Kak Lila Bapak Ibu, kami supporting untuk C-Health latihan jasmani itu bersama Kodam 5 Brawijaya. Jadi nanti lapangannya adalah dengan Kodam, yang latih adalah tentara-tentara dari Jasdam 5 Brawijaya. Untuk kesehatannya pun itu dihandle oleh Rumah Sakit Brawijaya, rumah sakit punya Kodam 5 Brawijaya. Nih. Psikologi juga ada, Tikom itu jadi putra-putri Bapak Ibu masuk di komunitas Taruna. Positif semua. Ada T-News, platformnya selalu baru. Jadi kalau di TNI misalnya enggak ada, tahun 2024 nggak ada akademik, 2023 nggak ada akademik. Ternyata di tahun 2024 ada akademik. Semua tim kita sudah punya Bapak Ibu. Jadi anak-anak sudah kita berikan itu. Ada T-Call support system dari kami 24 jam. T-Guide, tentornya sudah pasti profesional, tak ngerti Bapak Ibu rambunya. Mereka pakai katakanlah ujiannya itu soalnya Dino, nah di kami Dina. Jadi kisi-kisinya sama. Ada T-Edu kurikulum materi paling akurat. Legalitasnya kami se-Indonesia Raya Bapak Ibu, hanya Taruna Cendekia yang punya legalitas terluar biasa. Legal untuk bimbel kedinasan TNI Polri-nya. T-Health termasuk pemantapan psikologi, jadi dari awal masuk sampai lulus itu bersama Taruna Cendekia. Next.
Kami punya program eksklusif Bapak Ibu untuk nambahi materi yang di Hang Tua 2. Ada program eksklusif lamanya 7 bulan, ini nanti bisa dibaca, termasuk flyer-flyer. Sudah punya semua flyernya Bapak Ibu? Ada yang belum? Kak Lila boleh dikasih yang belum? Kita juga punya program super intensif lamanya 5 bulan, lebih singkat. Kita pegang itu Bapak Ibu mulai dari jasmani, akademik, sama psikologinya. Jadi lengkap semua sampai wawancara, sampai dia lolos. Next. Kami juga punya program intensif lamanya 3 bulan. Kalau hari ini daftar sampai seminggu berikutnya, nanti akan dihandle oleh Kak Lila dan timnya. Itu bisa langsung masuk, langsung jasmani. Langsung ikut program jasmaninya udah kita pegang. Karena ini penting Bapak Ibu. Oke, next. Ini alumni SMA Hang Tua 2 Bapak Ibu. Ada yang di Poktepel, ada yang Bintara Polri, ada IPDN, Bentara TNI AD, dan masih banyak yang lainnya. Oke, sudah ya. Oke, Bapak Ibu tadi belum tahu nomor HP saya atau sudah? Sudah ya? Sudah masuk kan? Oke, coba Bapak Ibu yang sudah masukkan tadi yang 088 terakhirnya. Bapak Ibu sudah japri? Ada yang belum? Yuk silahkan japri Bapak Ibu. Bapak Ibu dengarkan ya. SMA Hang Tua 2 Sidoarjo. Jaya, luar biasa. SMA Hang Tua 2 Sidoarjo, tempatnya para juara. Ingat-ingat para juara Bu. Rafid dulu itu juga O2SN pencak silat. Tuh, keren ya Bapak Ibu ya. SMA Hang Tua 2. Kita akan yel-yel Bapak Ibu ya. Nanti kalau SMA Hang Tua 2 Sidoarjo, jaya, luar biasa. SMA Hang Tua 2 Sidoarjo, tempatnya para juara. Kemudian yang berikutnya, Master Christine Wu, jos. Are you ready? Ready. Oke. SMA Hang Tua 2 Sidoarjo, jaya, luar biasa. SMA Hang Tua 2 Sidoarjo, tempatnya para juara. Taruna Cendekia, luar biasa. Master Christine Wu, jos. Tepuk tangan paling meriah buat kita semua, terima kasih. Saya akhiri, monggo silakan duduk kembali. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian luar biasa Master Christine Wu, mohon maaf, yang telah memberikan motivasi kepada kita semuanya. Demikian Bapak Ibu, semoga kita semuanya bisa memberikan vibes yang positif untuk anak-anak kita bisa memberikan contoh yang luar biasa juga untuk anak-anak kita semuanya, sehingga nanti kita juga bisa mendidik mereka dan menjadikan mereka menjadi anak-anak yang luar biasa pula. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, demikian tadi motivasi yang telah diberikan oleh narasumber kita, dan dengan berakhirnya motivasi yang disampaikan oleh narasumber kita, maka berakhir pula kegiatan Parents Meeting sosialisasi program sekolah SMA Hang Tua 2 Sidoarjo. Bapak Ibu yang kami hormati, saya selaku MC Yulianti mengucapkan mohon maaf apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Najwa dari A2 TV Broadcast-nya, dengan Bapak siapa? Bapak Purwanto. Mbak Purwanto, dari wali murid kelas berapa Pak? Kelas 10-6. Bagaimana kesan pesan dan Bapak mengikuti acara parenting wali murid SMA Hang Tua 2 Sidoarjo? Semangat dan bermotivasi. Siap, terima kasih Pak. Selamat pagi, saya Najwa dari A2 TV Broadcast yang Semada. Dengan Ibu siapa di sini? Ibu Hermining, bundanya Rido, 12F1. Untuk bagaimana kesan pesan dan harapan Ibu mengikuti acara parenting ini? Bagus parentingnya karena bisa memberikan motivasi, kepercayaan diri, dan semangat untuk anak-anak kelas 12, terutama kelas 12 yang mau lulus, dan khusus untuk kelas 10 yang baru bisa lebih
bisa mengapresiasi dirinya. Nanti mau kemana? Saya mau jadi apa? Gitu. Siap, terima kasih Bu. Ya. Halo Pak, saya dari A2 TV Broadcast Semada dengan Bapak siapa? Saya Bapak Agus Richard Moko. Nah, untuk pesan-pesan Bapak ada acara parenting ini tuh apa sih Pak? Ya, ini acara parenting pada hari ini saya rasakan sangat dibutuhkan pada wali murid, wali siswa, sehingga tahu perkembangan SMA 22 dan untuk memotivasi anak-anaknya ke depannya itu gimana. Terima kasih Pak. Ya.